proses manipulasi psikologis. Jadi nggak tahu-tahu dia merasa menjadi korban, pelaku ini bisa menguasai. Berarti itu korbannya anak kecil ya, dari child itu sendiri? Mulainya itu ketika anak-anak remaja, jadi dari SD ke SMP mungkin itu kan kebanyakan menyadarinya sudah dewasa. Nah itu kenapa sih Bu, kenapa baru disadari ketika dewasa? Terus juga orang di sekitarnya juga kenapa nggak tahu ya? Perbuatan-perbuatan yang memang tidak seharusnya. Jadi dukungan keluarga itu kalah ya Bu sama orang baru? Pengennya diperhatikan, nah ini nggak didapat nih dari keluarga, malah dapatnya dari orang luar. Lama-lama terkikis si peran keluarga ini. Jadi ketika nanti sudah dewasa nih, si anak kan butuh hubungan baru ya Bu, kayak kehidupan baru lagi. Dan itu gimana sih nanti pola hubungannya dengan orang baru itu? Karena saya punya pengalaman, klien saya itu melakukan penyimpangan, dia tidak diizinkan oleh orang tuanya, main nggak boleh, nongkrong sama teman-temannya nggak boleh. Akhirnya dia melawannya dengan cara apa ya? Dia berbohong untuk dia bisa nongkrong. Halo Sobat Bakta, kenalin aku Aza selaku host podcast pada hari ini. Jadi di episode Bakta Talk hari ini kita akan membahas isu yang lagi ramai dibicarakan nih, yaitu child grooming. Saya juga sudah ditemani oleh narasumber yang terkompeten di bidangnya. Mungkin bisa diperkenalkan Ibu? Oke, halo Sobat Bakta, perkenalkan saya Rizky Aulia Fitriana, SPSI MPSI Psikolog yang akan menjadi narasumber di podcast Bakta Talk hari ini. Baik, jadi gini Ibu, sekarang ini kan lagi maraknya, viralnya banget nih child grooming. Kalau menurut Ibu dari sisi psikologi, itu child grooming itu apa sih? Oke, child grooming, memang akhir-akhir ini ya kita mendengar child grooming di mana-mana, entah itu di Twitter, di semua media sosial lah kita membahas tentang itu. Jadi sebenarnya child grooming itu adalah proses manipulasi psikologis. Manipulasi psikologis ini dilakukannya nggak secara langsung nih. Kalau kita lihat artis atau si korban yang menceritakan itu kan baru mau menceritakan setelah dia menjadi korbannya sekian lama gitu ya. Nah, child grooming ini memang manipulasi psikologis yang dilakukan secara bertahap. Jadi nggak tahu-tahu dia merasa menjadi korban atau sadar telah menjadi korban. Jadi prosesnya itu sangat lama dan bertahap. Nah, proses ini memang awalnya adalah menciptakan kepercayaan dulu. Kalau kita tahu banyak sekali kasus kalau kekerasan gitu ya. Kalau kekerasan kan kita tahu mereka pasangan atau pelaku ini kan langsung melakukannya. Nah, kalau child grooming itu berbeda. Child grooming ini awalnya adalah dengan memberi kenyamanan dulu, memberi kasih sayang dulu ke si korbannya. Nah, secara dengan waktu yang lama atau dengan bertahap yang akhirnya pelaku ini bisa menguasai si korban ini. Jadi yang awalnya hanya perhatian, tahu-tahu menjadi sesuatu yang bisa menguasai korban tersebut. Jadi di sini kan ada child sama grooming ya Ibu. Berarti itu korbannya anak kecil ya, dari child itu sendiri, atau gimana nih menurut Ibu? Oke, jadi dari asal katanya ya, child grooming. Nah, memang kebanyakan korban itu memang mulainya, karena tadi saya bilang ya, kalau child grooming ini kan bertahap ya. Jadi tidak langsung tahu-tahu dia menjadi korban. Nah, kenapa jadinya kita sebutnya child grooming? Karena memang rata-rata korbannya adalah anak-anak. Jadi mulainya itu ketika anak-anak, ya, entah itu remaja yang masih baru ya istilahnya. Jadi dari SD ke SMP mungkin itu kan waktu atau masa-masa perkembangan yang rawan gitu ya. Nah, dimulai dari situ dia dikasih perhatian. Nah, remaja ini itu kan dibilang anak-anak sudah enggak,
tapi dibilang dewasa juga belum. Biasanya remaja ini adalah masa-masa mencari jati diri, mencari perhatian. Nah, karena dia mencari jati diri, karena dia mencari perhatian ini, ada nih orang atau sosok lain yang memberikan perhatian, yang bisa menjawab semua keingintahuannya, memberikan kasih sayang. Nah, akhirnya prosesnya akan bertahap ke yang selanjutnya. Jadi awalnya dia masih remaja atau masih anak-anak, dia diberi perhatian sampai tahap-tahap yang lain, sampai dia akhirnya menyadari. Nah, kebanyakan menyadarinya sudah dewasa atau sudah masuk usia remaja akhir, menuju dewasa awal, usia 20-21, dia baru menyadari, oh kayaknya aku jadi korbannya nih. Kayaknya dulu, atau ketika dia sudah sadar nih kalau dia korban, kayaknya dulu aku pernah deh diginiin. Dia kan baru sadarnya ketika sudah dewasa, padahal masanya dia kena atau dia mengalami itu kan ketika anak-anak atau ketika remaja. Makanya kenapa istilahnya jadi child grooming, karena awalnya dia kena itu ketika dia anak-anak, ketika dia menuju masa remaja itu. Oke. Nah, itu kenapa sih Bu? Kenapa baru disadari ketika dewasa? Terus juga orang di sekitarnya juga kenapa nggak tahu ya Ibu? Oke. Nah, karena prosesnya memang bertahap itu tadi ya. Jadi si pelaku child grooming ini akan memilih anak atau korbannya itu yang biasanya rentan. Nah, rentannya dari segi apa? Rentannya dari segi usia. Nah, jadi anak-anak dan remaja, karena usia remaja ini adalah usia yang rentan. Lalu anak-anak yang memang kurang perhatian, entah itu di rumahnya atau di lingkungannya, sehingga dia mencari perhatian dari luar. Nah, kalau dia sudah menemukan nih korban itu, ya awalnya akan diberi kasih sayang dulu, diperhatikan, yang anak-anak ini tidak dapat di rumah atau di lingkungannya. Nah, sehingga si anak kan merasa, oh aku aman nih dengan sosok dewasa ini. Nah, karena merasa aman dengan sosok dewasa ini, ya dia akhirnya percaya, oh aku bisa cerita ke dia, oh aku bisa mengungkapkan apa yang aku rasakan. Belum lagi kalau si pelaku memprovide atau mencukupi si anak ini tidak hanya dengan kasih sayang, tidak hanya dengan perhatian. Bisa jadi, ayo makan, atau kamu mau apa, dibelikan. Nah, anak-anak remaja kan pasti merasa, oh aku diperhatikan nih, aku diberi kenyamanan nih, ya akhirnya dia percaya penuh. Nah, kalau sudah percaya, nanti si pelaku akan istilahnya mulai menguasai si anak ini. Dengan cara apa? Ya dengan cara kalau dia nggak mau nih diajak ketemu atau apa, kok kamu gitu sih? Tuh kamu udah nggak sayang lagi sama aku. Jadi dibuat merasa bersalah, yang membuat akhirnya anaknya, oh iya ya dia kan udah baik nih sama aku, harusnya aku mau. Nah, kalau itu terus terjadi, akhirnya pelaku ini bisa menguasai atau mengatur si anak ini tadi. Nah, sehingga ketika anak tidak mau menuruti, ya akhirnya dibuat rasa bersalah. Nah, tidak jarang terjadi sampai akhirnya ke perbuatan-perbuatan yang memang tidak seharusnya. Nah, seperti munculnya pelecehan seksual. Nggak bisa dikatakan pelecehan karena akhirnya kan si korbannya concern. Padahal itu sebenarnya masuk pelecehan karena si korban tidak sadar bahwa dia itu sebenarnya maunya dilecehkan. Jadi dukungan keluarga itu kalah ya Bu sama orang baru? Sebenarnya bukan kalah ya, tapi karena dari awal mungkin dukungan keluarganya bentuknya berbeda. Jadi ada keluarga yang memang sering nih nanyain, dari mana Mbak, kegiatannya apa. Ada yang hanya memberi dukungannya itu adalah materi, pokoknya dicukupin ya sudah. Nah, yang ini nih yang rentan untuk menjadi korban, karena di usia-usia ini kan anak sebenarnya pengennya ditanya, pengennya diperhatikan. Nah, ini nggak didapat nih dari keluarga, malah dapatnya dari orang luar, orang yang
tidak berperan sama sekali dari kehidupan seorang anak dari awal. Nah, tapi karena si orang luar ini atau orang asing ini bisa memberi itu, bisa memberi perhatian yang tidak diberikan oleh keluarga, ya akhirnya lama-lama terkikis si peran keluarga ini. Lalu si pelakunya, nah itu kan sudah mulai berkuasa tadi ya. Nah, terus sudah bilang, kamu jangan ngomong ya ke orang tuamu. Nah, sehingga ini cuma rahasia kita nih. Nah, kalau lama-lama hal itu diterapkan, nah, kamu jangan ngomong ya, ini rahasia kita berdua ya. Si anak ini kan akan merasa bersalah, kalau aku cerita nggak ya sama orang tuaku, aku cerita nggak ya ke temanku. Nah, akhirnya dia kan menyimpan rahasianya sendiri, sehingga dia merasa bahwa ini janji nih yang harus dia tepati, yang harus dia jaga untuk tetap bersama si pelaku ini. Oh, berarti kasihan ya Ibu buat korbannya Inu saat dewasa. Jadi kalau misalnya dia udah dewasa, dampaknya seperti apa ya Ibu? Oke. Ketika dia sudah dewasa, biasanya kan dia sudah menyadari nih kalau dulu tuh ternyata aku menjadi korban child grooming ya. Yang pertama atau yang sering terjadi adalah trauma psikologis. Traumanya ini bisa berupa, ya dia akan teringat dengan perilaku-perilaku dulu yang pernah diperbuat oleh pelaku kepada korban. Lalu mungkin perasaan-perasaan yang mengganggu si korban ini. Kemudian dia tidak bisa leluasa untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan karena dulunya pasti dibatasi oleh pelakunya, gitu ya. Nah, selain itu juga kalau dampaknya kalau terjadi terus-menerus pasti akan ada kecemasan ketika harus bertemu dengan orang yang mungkin mirip, baik secara fisik maupun fisiknya, suaranya, lalu perilakunya yang tuh mirip, dia pasti muncul kecemasan. Jangan-jangan ini melakukan lagi nih, padahal sebenarnya enggak. Itu sebenarnya ya orang biasa, tapi karena punya kesamaan memunculkan kecemasan itu. Oke, jadi ketika nanti sudah dewasa nih, si anak kan butuh hubungan baru ya Bu, kayak kehidupan baru lagi. Dan itu gimana sih nanti pola hubungannya dengan orang baru itu? Biasanya korban-korban ini ketika memulai hubungan yang baru itu masih akan, kalau dia belum selesai ya dengan kondisi itu, pasti masih akan terbayang-bayang dengan pengalaman dia dengan pelaku ini. Contohnya gini, dulu di hubungan sebelumnya dia yang harus banyak mengalah, dia yang harus banyak mengerti, karena pelaku kan memang memberi tekanan ya ke korban ini. Nah, dengan orang baru, akhirnya dia otomatis nih harus dia yang mengalah, harus dia yang mengerti supaya nggak ditinggalkan. Jadi masih ada tuh rasa takut untuk ditinggalkan lagi, rasa takut untuk tidak mendapat perhatian lagi, itu sebenarnya masih ada. Nah, di orang baru dia juga akan melakukan hal itu secara otomatis. Aku berarti harus mengalah. Berarti aku harus yang banyak mengerti. Padahal kan sebenarnya pasangan yang baru belum tentu seperti itu kan. Pasangan yang baru bisa jadi lebih mengerti dia, tapi karena dia bertahun-tahun ada di pola hubungan yang dia yang harus mengalah, dia yang mengerti, akhirnya dia yang melakukan itu, dan itu tanpa disadari. Jadi tadi kan sudah dijelaskan ya, untuk dampak-dampaknya sangat banyak, salah satunya yaitu kecemasan dan sering mengalah. Jadi untuk child grooming ini apakah ada pencegahan untuk mengatasi hal tersebut? Tentunya bisa, child grooming ini bisa dicegah. Apa yang harus dilakukan, Bu? Oke, siapa yang bisa mencegah? Karena konteksnya adalah child, anak-anak, lingkungan terdekatnya kan orang tua. Nah, orang tua atau keluarga, pencegahannya bisa dari orang tua dan keluarga ini. Bagaimana caranya? Tentunya adalah membangun lingkungan atau lingkungan keluarga yang hangat, yang mau menerima keluh kesah, cerita-cerita dari anak-anak, lalu tidak menghakimi ketika anaknya bercerita. Kemudian di fase-fase remaja ini kan pengen mencoba sesuatu hal yang baru. Nah, orang tua
harusnya memberi kepercayaan. Oke, oh anaknya pengen ini nih, pengen mah aku pengen nongkrong deh sama teman-temanku. Anak-anak remaja itu kan sukanya nyobain kafe atau jajanan baru gitu ya. Aku pengen nongkrong deh sama temanku. Kalau orang tuanya yang strict kan biasanya ngapain sih nongkrong, nggak perlu dan lain sebagainya. Itu kan akan membuat dia curi-curi nih untuk nongkrong. Nah, sebaiknya orang tua, yaudah kamu mau nongkrong di mana, sama siapa, sampai jam berapa. Nah, kita tetapkan tuh aturan. Kamu boleh nongkrong, mama papa tahu nih siapa yang kamu ajak nongkrong, dengan siapa, sampai jam berapa, tempatnya di mana, dan dengan catatan HP nggak boleh mati misalkan. Jadi kalau nanti mama papa telepon, kamu bisa angkat. Nah, seperti itu kan diberi kepercayaan. Kalau dia diberi kepercayaan, dia kan akhirnya mau mencoba dan menceritakan, aku tadi tuh nyoba ini loh mah. Jadi berilah kepercayaan anak untuk melakukan sesuatu. Karena saya punya pengalaman, salah satu klien saya itu melakukan penyimpangan. Child grooming ini korbannya kan korban penyimpangan gitu ya, korban dari orang yang perilakunya menyimpang gitu ya. Dia tidak diizinkan oleh orang tuanya main, nggak boleh nongkrong sama teman-temannya, nggak boleh. Akhirnya dia melawannya dengan cara apa ya, dia berbohong untuk dia bisa nongkrong. Nah, child grooming itu awalnya seperti itu. Dia nggak boleh melakukan hal-hal yang anak remaja biasa melakukan. Nah, jadi kalau dengan orang tua ya boleh memberi kepercayaan, berilah kepercayaan anak untuk melakukan apa yang dia mau, sehingga ketika dia diberi kepercayaan, dia juga percaya dengan orang tuanya. Orang tuanya akan dia akan bercerita semua apa yang dialami dengan orang tuanya, sehingga orang tua itu menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk anak bercerita, untuk anak berkeluh kesah tanpa adanya judgement. Jadi dia nggak mencari nih sosok orang lain, atau kalau istilahnya sekarang ya, tangki cintanya tuh penuh. Nah, jadi dia tidak membutuhkan orang lain atau sosok dewasa lain untuk memenuhi tangki cinta itu, begitu. Oke, jadi peran orang tua sangat penting ya Ibu untuk mengisi tangki cinta si anak tersebut. Dan apakah ada peran lain yang mungkin bisa mencegah child grooming ini? Oke, peran lain pasti ada ya, karena kan anak berinteraksinya tidak hanya di rumah saja. Peran lainnya contohnya adalah dari lingkungan pendidikan, dari guru misalkan. Apa yang perlu dilihat atau diamati oleh guru ini? Mungkin yang perlu diamati adalah apakah ada perubahan dari si anak ini, perubahan perilaku ya. Entah itu, oh dia yang awalnya rajin kok tahu-tahu sering bolos, atau nilai-nilainya turun, atau yang dia awalnya aktif nih di organisasi jadi nggak mau ikut aktif. Nah, hal-hal seperti ini kalau diamati berarti kan guru akan mencari tahu nih anak sih sebenarnya kenapa sih. Nah, kalau guru sudah tahu, dia pasti akan menindaklanjuti, entah itu nanti memanggil anaknya atau melibatkan orang tua. Jadi adanya kolaborasi antara orang tua dan guru itu akan bisa mencegah child grooming ini, karena memang korbannya masih ada di lingkungan pendidikan itu tadi. Kemudian guru juga bisa menekankan atau memberikan tambahan pelajaran berkaitan dengan literasi digital, karena saat ini child grooming itu tidak hanya dilakukan secara langsung, tapi juga bisa lewat game. Apalagi anak-anak suka main Roblox gitu ya, bisa berkomunikasi ya lewat game-game itu, atau mungkin media sosial, tahu-tahu di DM, tahu-tahu diajak ketemuan dan lain sebagainya. Nah, dengan guru memberikan bekal literasi ini untuk kalau nanti kamu di chat orang, jangan langsung ngasih alamat dan lain sebagainya. Kadang anak-anak itu kan nggak tahu ya harus melakukan itu. Kadang kan kalau di chat ya berarti harus dijawab. Padahal anak-anak ini kadang belum punya rasa hati-hatinya. Nah, jadi dia ya udah kalau ditanyain alamatnya langsung dijawab. Nah, perlunya guru selain mengamati tadi adanya perubahan-perubahan perilaku, juga memberi pemahaman
literasi digital ini. Kalau nanti tahu-tahu di chat jangan ngasih alamat, jangan mau ketemu dan lain-lain, sehingga anak ini paham kalau dia punya privasi yang orang lain tidak boleh tahu, sehingga yaitu salah satu cara untuk mencegah child grooming ini ketika dia berada di lingkungan yang virtual yang kita tidak bisa mengontrol 100%. Nah, kalau di rumah misalkan kan ya diajari nih sama orang tuanya, jangan ya kak, jangan ya dek, kalau diajak keluar lewat chat atau di chat sama orang asing untuk ketemu tuh jangan. Nah, itu adalah bekal untuk mencegah child grooming ini. Oke, jadi peran guru dan juga orang tua itu sangat penting ya Ibu untuk anak tersebut. Oke, kalau di sini penonton yang mungkin baru menyadari bahwa dirinya itu pernah mengalami child grooming, apa yang sebaiknya dilakukan Ibu? Oke, kalau baru menyadari gitu ya, dan biasanya menyadarinya sudah di fase-fase dewasa gitu ya. Yang pertama adalah menerima dulu. Kalau sudah menyadari bahwa dia adalah korban, yang perlu dilakukan adalah menerima, karena biasanya muncul rasa bersalah. Kok bisa ya dulu aku jadi korban, kok bisa ya aku dulu mau disuruh ini, disuruh itu, kok bisa ya aku mau menuruti, jangan-jangan aku yang salah, jangan-jangan aku yang bodoh. Nah, yang perlu dihindari adalah menerima, itu adalah menerima kondisinya. Oh, dulu aku menjadi korban nih, dulu aku diginikan, bukan menyalahkan diri sendiri. Karena memang setelah menjadi korban tuh biasanya fasenya adalah menyalahkan diri sendiri. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jangan menyalahkan diri sendiri karena dia korban. Menyadari adalah menyadari bahwa dulu dia pernah menjadi korban, pernah melakukan hal itu. Nah, setelah dia menyadari, dia butuh waktu ya. Dia pasti akan butuh waktu untuk memproses. Oh, aku dulu tuh ternyata mau ya disuruh ini. Oh, aku dulu tuh kayaknya kok dipaksa atau apa, kok aku mau menuruti. Dia pasti akan butuh proses mencerna itu semua. Jadi nggak apa-apa. Proses untuk menyadari, menerima bahwa dia menjadi korban ini memang sangat butuh waktu. Jadi, dan saran saya ketika di fase-fase itu, kalau dia punya tempat cerita yang memang dia percaya, ya boleh diceritakan gitu. Dan dia kan butuhnya cerita yang tanpa judgement ya kan. Jangan-jangan dia cerita sama temannya, aku tuh udah kayak dulu jadi korban deh. Terus temannya, ya kamu sih kok mau. Itu pasti akan membuat rasa bersalahnya makin dalam. Oh iya ya, aku tuh berarti bodoh banget ya dulu. Nah, itu yang harus dihindari. Kalau butuh tempat cerita dan memang menemukan teman cerita yang pas, boleh dia bercerita. Tapi kalau tidak, lebih baik adalah mencari bantuan profesional. Entah itu ke konselor, entah itu ke psikolog, itu akan membantu proses dia untuk menerima keadaan, menyadari keadaan yang kemarin dia terima, sehingga dia bisa pulih. Nah, pulihnya ini dia bisa berdamai dengan kondisi dia setelah menjadi korban kemarin, lalu dia juga bisa mengatasi traumanya, membangun juga rasa kepercayaan dirinya gitu. Oke Ibu, sebagai penutup nih, apa yang dapat Ibu sampaikan dan digarisbawahi juga buat para penonton ini tentang isu tersebut? Oke, yang paling penting adalah child grooming ini yang bersalah bukan korbannya. Jadi masyarakat, lingkungan terdekat, orang tua itu perlu berhenti untuk menyalahkan si korban, karena korban tidak bersalah sama sekali, karena itu reaksi korban. Jadi yang perlu kita lakukan adalah merangkul korbannya. Kita bantu pemulihan untuk korban ini, dan juga pentingnya edukasi yang diberikan kepada masyarakat tentang apa sih child grooming, bagaimana tanda-tandanya, pelakunya itu berperilaku seperti apa sih, sehingga masyarakat bisa tahu, oh kayaknya anak ini jadi korban nih, oh ini pelakunya, sehingga masyarakat bisa membantu melakukan pencegahan karena sudah ada edukasi tentang child grooming ini. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Semoga dengan diskusi ini kita dapat memiliki wawasan yang luas tentang child grooming ini dan lebih peduli terhadap diri kita sendiri. Buat Sobat Bakta, terima kasih karena sudah menyimak Bakta Talk pada episode kali ini. Jangan lupa like and share video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!